Ya, selamat malam semuanya. Jadi sekarang, tapi sebelum saya lanjut jangan lupa subscribe ya, subscribe dan share video ini. Jadi saya akan membagikan cara bagaimana refleksi kaki ya. Jadi di sini saya akan membagikan tentang refleksi kaki. Jadi video-video kami selanjutnya akan memberikan pemahaman kepada saudara-saudara yang mau melakukan pijat refleksi sendiri di rumah. Jadi ini saya akan mengajarkan sedikit bagaimana refleksi kaki. Nah, jadi refleksi kaki ini bisa dilakukan dengan memakai, ya taruhlah memakai hand body lotion, ya hand body lotion, kemudian minyak atau sejenisnya, tetapi ingat jangan gunakan minyak yang terlalu panas ya. Nah, biasa ada minyak gosok yang terlalu panas. Nah, ini sebelum memulainya kita harus melakukan pemanasan dulu. Nah, jadi pemanasannya seperti ini ya. Nah, pemanasannya seperti ini, lakukan pelan-pelan dulu ya, tekan ke atas begini. Nah, kemudian meremas-remas ringan seperti ini ya. Meremas-remas ringan seperti ini. Nah, kemudian mencoba melakukan pemijatan dengan pelan-pelan. Jadi tidak boleh langsung kenceng ya. Nah, seperti ini ya. Dilemaskan dulu seperti ini ya. Kemudian Anda coba tekan-tekan dulu ya, begini-begini ya. Tekan, tapi pelan-pelan, jangan terlalu keras dulu. Kemudian di area lutut tidak boleh terlalu ditekan terlalu keras, karena di situ ada meridian. Jadi ini pijat refleksi untuk relaksasi ya, untuk orang yang sehat. Nah, mudah-mudahan bisa membantu kalau ada ibu-ibu yang minta dipijit sama suaminya. Nah, ini caranya begini. Nah, atau suami-suami yang sayang ke istri yang mau pijit istrinya. Nah, begini caranya. Jadi saya kasih tutorialnya ya. Ini dipijit di bagian sini pakai jempol begini. Nah, tapi tidak boleh terlalu keras dan juga ya jangan juga terlalu lembut ya, kira-kira. Nah, kemudian ini di area dalam begini ya. Nah, di area dalamnya begini, tarik ke bawah ya. Nah, kemudian ini diremas seperti ini ya, diremas-remas seperti ini, diremas-remas seperti ini. Tapi jangan terlalu keras ya meremasnya. Nah, tapi jangan juga meremas terlalu lembut ya. Nah, kemudian didorong ke atas seperti ini. Di area dalam tadi didorong ke bawah begini ya. Bisa pakai 3 jari, bisa 2 jari, atau bisa begini, pakai telapak tangan ya. 4 jari tangan bisa melekat seperti ini. Nah, ditekan tapi jangan terlalu keras. Kemudian bagian luar, di sisi luar bagian belakang ke bawah seperti ini. Nah, ini pelemasan ya, masih pelemasan. Nah, dilemaskan seperti ini ya. Siapapun orangnya pasti akan merasa rileks kalau dibuat seperti ini ya. Nah, kemudian diremas seperti ini untuk pelemasannya. Kemudian di area bagian luar tulang kering itu ditekan dari bawah naik begini. Pakai jempol boleh begini ya. Kemudian setelah di sini tekan sampai di sini ditekan. Nah, kemudian ini dilanjutkan begini. Ya, boleh dengan 2 jari seperti ini. Nah, itu untuk menghilangkan pegal-pegal yang ada di bagian tulang kering. Biasanya di sebelah luar tulang kering itu ada pegal-pegal. Nah, kemudian didorong begini pelan-pelan ke atas ya. Pelan-pelan didorong ke atas begini. Ya, kalau di bagian dalam tadi itu ke bawah seperti ini, di bagian luar itu begini. Kenapa? Itu untuk keseimbangan, untuk merangsang pembuluh darah balik supaya aktif semuanya. Nah, ini kemudian setelah di sini selesai bisa dipukul-pukul begini ya. Nah, bisa dipukul-pukul begini. Nah, tapi jangan juga terlalu keras dan ingat jangan mengenai tulang kering. Tidak boleh kena tulang kering. Nah, dipukul-pukul seperti ini. Dipukul-pukul seperti ini. Kemudian nantinya
Setelah begitu dilipat. Nah, dilipat ini maksudnya ini untuk melemaskan otot betis, otot bagian belakang ya. Nah, ditarik dari atas begini, tapi jangan terlalu keras. Ingat, jangan membuat orang jadi kesakitan. Dibuat dikira-kira tidak boleh kesakitan ya. Nah, ini di sini kita pijit seperti ini ya, untuk melemaskan otot betis. Jadi untuk yang pegal-pegal, insya Allah pegalnya akan hilang. Nah, kemudian setelah itu selesai, berlanjut ke telapak kaki. Nah, ini telapak kaki untuk Anda yang belum pernah merasakan dipijit di bagian telapak kaki, biasanya sedikit agak geli. Tetapi untuk mereka yang sudah terbiasa pijit di telapak kaki, ini akan memberikan efek relaksasi dan rasa nyaman yang luar biasa ya. Nah, karena banyak orang ada titik-titik refleksi, katanya ini titiknya misalkan usus, atau misalkan ada yang bilang di sini mata. Nah, itu relatif, karena kalau di sini dipijit kemudian di area atas itu ada yang bermasalah juga, maka pembuluh darah balik tidak akan sampai ya. Karena berkaitan erat antara telapak kaki dengan saraf sumsum tulang belakang. Nah, jadi ilmu selanjutnya tunggu di video-video selanjutnya, insya Allah ya. Saya akan share. Kalau telapak kaki bagaimana? Ini pakai jempol ya. Ini pakai jempol, kemudian kita tarik dari bawah begini ya. Kita tarik dari bawah. Ada beberapa metode yang mengajarkan itu dari atas ke bawah begini. Itu kan saya tidak pakai, karena dari pengalaman saya yang paling efektif itu dari bawah ke atas begini. Ya, dari atas ke bawah begini. Nah, ya, dari tumit kita ambil, tekan dari tumit, kemudian dorong ke atas pelan-pelan begini. Tapi ingat, dorongannya jangan terlalu keras begini, jangan terlalu cepat, dan juga tekanlah sesuai dengan kemampuan orang yang dipijit. Jangan sampai orang yang merasakan pijat ini di telapak kakinya sedikit agak sensitif, atau mereka yang setiap harinya pakai sepatu, pasti telapak kakinya sedikit agak berbeda dengan orang yang petani-petani biasa berladang atau masuk ke kebun, pasti berbeda. Nah, tekanannya pun harus disesuaikan. Nah, jadi dipijit seperti ini di telapak kaki ya, bisa pakai dua tangan seperti ini, bisa juga satu tangan seperti ini. Nah, itu akan memberikan efek relaksasi ya. Jadi itu teknik dasar bagaimana pijat relaksasi ya, tetapi menggunakan metode refleksi. Nah, ini. Nah, seperti itu. Jadi ini telapak kaki dari bawah, dari ujung tumit sampai ke atas begini ya. Begini. Nah, setelah itu dilemaskan lagi ya. Dilemaskan lagi seperti ini. Kemudian masuk ke jari-jari kaki. Jari-jari kaki ini bisa dilakukan pemijatan di area bawah, samping bawah di telapak kaki seperti ini. Tetapi akan ada orang yang merasa kesakitan yang hebat ketika pijatannya sudah menguasai teknik ini. Nah, pasti akan terasa sangat sakit ya. Tetapi rasa sakit itu tidak akan berbekas, tidak tinggal ya. Dilakukan seperti ini ya. Pelan-pelan ya. Dilakukan seperti ini untuk memijat bagian bawah jari-jari kaki, mulai dari ibu jari kaki, jari ini telunjuknya, kemudian jari manisnya, jari tengahnya, jari manisnya, dan selanjutnya ke kelingking kaki. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini selesai, kembali ke telapak kaki ya. Kembali ke telapak kaki seperti ini, ditekan ke atas ya. Kemudian begini. Nah, terus selanjutnya kemudian ditekan ke atas begini. Ditekan ke atas dengan tangan di bawah, tapi ingat jangan terlalu keras. Ditekan ya, jangan terlalu keras. Itu untuk melemaskan otot dan meridian yang ada di bagian belakang. Ya. Nah, jadi ditekan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu boleh dilakukan kembali memukul-mukul di area sini ya. Untuk menghilangkan pegalnya. Nah, kemudian juga bisa dilakukan pemukulan di sini ya, seperti ini. Tapi ingat jangan terlalu keras. Pukulannya tidak mengambang seperti ini, tapi menekan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu untuk pelemasannya kembali kita lakukan seperti ini.
kembali seperti semula ya. Pada saat kita sebelum memulai pemijatan di telapak kaki, kita pijat kembali ke sini. Nah, kalau di area sini ini naik begini ya. Area ini naik, kemudian yang di belakang turun ya. Nah, di bagian belakang turun begini ya. Nah, begini. Nah, jadi seperti itu kira-kira gambaran bagaimana melakukan refleksi kaki. Jadi ini saya ajarkan supaya nanti saudara-saudara yang mau melakukan di rumah bisa melakukannya dengan baik dan tidak asal pijit. Karena kalau asal pijit justru yang ada malah makin sakit, bukannya enak ya. Sementara pijat itu harus memberikan efek relaksasi kepada setiap orang yang dipijit. Nah, sekarang saya tadi di kaki kanan, sekarang di kaki kiri supaya kelihatan ya. Nah, ini kita lakukan pemijatan. Kalau yang di bagian luar begini, di bagian luar tulang kering, di bagian dalam tulang kering itu ke bawah begini. Nah, setelah dilakukan begini, kemudian kita tarik begini ya. Itu langkahnya, tapi ini jangan terlalu cepat ya. Bisa dilakukan beberapa menit ya di area sini, kemudian di area belakang beberapa menit, baru kita ambil begini. Nah, ini untuk pelemasannya ya. Nah, boleh kita dengan menekan begini naik ya, tahan, baru dilepas. Kemudian setelah dipijat begini ya, dilemaskan, baru dipukul di area sini. Pukulnya ingat jangan mengambang begini, tapi dipukul sambil menekan ya. Itu untuk memberikan efek relaksasi dan merangsang meridian serta saraf supaya aktif. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini selesai ya, dilemaskan, kasih berdiri begini, berdirikan, kemudian tarik turun begini. Ini area belakang ya, area belakang begini ke belakang, ke bawah. Kemudian area ini juga ke bawah, begini ya. Nah, area begini ke bawah. Kemudian ini di area sini kita boleh pelemasannya seperti ini ya. Nah, pelemasannya seperti ini, kemudian meremas-remas seperti ini di area kaki. Nah, perhatikan tangan saya ya, meremas-remas begini. Kemudian nanti dari telapak kaki ya. Dari telapak kaki seperti ini. Nah, ini dari bawah ke atas. Nah, ini. Nah, sampai begini ya. Dari bawah ke ujung ya, begini. Ingat jangan terlalu keras karena di sini ada tulang ya. Ada persendian di sini yang tidak boleh ditekan terlalu keras. Karena kalau ditekan terlalu keras itu akan mengakibatkan rasa sakit yang tertinggal. Nah, begini. Akan tinggal rasa sakitnya kalau misalkan kita lakukan pemijatan terlalu keras di area persendian. Nah, kemudian selanjutnya di jari-jari kaki begini ya. Nah, di jari-jari kaki begini. Nah, kemudian selanjutnya dilemaskan kembali ya. Ini ke atas ya. Di area dalam ke bawah begini. Ya. Kemudian selanjutnya dilemaskan kembali begini. Nah, setelah selesai dua-duanya, biasakan untuk melakukan relaksasinya kembali. Nah, jadi ini didorong ke atas seperti ini ya. Didorong ke atas seperti ini. Begini boleh ya. Untuk memberikan efek relaksasinya ya. Nah, begini. Oke ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan saya akan bagikan serial-serial selanjutnya bagaimana memijit dari arah belakang ketika orang tengkurap. Akan saya bagikan di video selanjutnya, tetapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, aktifkan notifikasinya supaya setiap video yang kami upload langsung bisa Anda tahu melalui channel YouTube Pijat Refleksi Kota Palopo Channel. Insya Allah, mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat dan berkah. Tolong di-share sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang bisa merasakan manfaat daripada pijat refleksi. Nah, jadi ada pemahaman pijat refleksi sudah diterima di dunia kesehatan dan alhamdulillah pijat refleksi FPM Kota Palopo sudah punya surat izin dari Dinas Kesehatan dan kami memiliki sertifikat serta tergabung dalam asosiasi para pemijat penyehat seluruh Indonesia. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.